Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyafah Hawari Ahmadi dengan NIM 17040317 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan kelas A. Di sini saya mahasiswa S1 Departemen Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Saya akan menjelaskan mengenai tugas saya yaitu pengukuran kinerja keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kinerja keuangan. Jadi menurut Sucipto tahun 2003, kinerja keuangan itu adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Menurut Mulyadi tahun 2007, kinerja keuangan itu adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu organisasi dalam menghasilkan laba. Pengukuran kinerja ini adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Di sini saya menjelaskan mengenai tujuan pengukuran kinerja keuangan. Jadi menurut Munawir tahun 2012 menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan itu ada 4. Yang pertama itu untuk mengetahui tingkat likuiditas, yang mana untuk menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Yang kedua itu mengetahui tingkat stabilitas, yang mana untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabilitas dan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya dapat pada waktu tempatnya. Yang ketiga, mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun keuangan jangka panjang. Yang keempat, untuk mengetahui tingkat rentabilitas, yaitu dengan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Selanjutnya ada analisis kinerja keuangan yang merupakan proses pengajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberikan solusi terhadap keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan ini sebagai penilaian kerja keuangan juga berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan untuk membuat kebijakan yang tepat dan strategis bagi kelancaran operasional perusahaan. Di sini ada 2 analisis kinerja keuangan. Yang pertama itu analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan 2 periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah maupun dalam presentasi. Yang kedua itu ada analisis tren, yang mana untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Ada beberapa analisis kinerja keuangan, yaitu beberapa tekniknya. Yang pertama itu ada analisis presentasi per komponen. Jadi tekniknya itu untuk mengetahui presentasi investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang. Yang kedua itu ada analisis rasio keuangan, yaitu teknik untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Yang ketiga ada analisis break even, yaitu teknik untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Yang keempat itu ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja, yaitu teknik untuk mengetahui besarnya sumber
dan penggunaan modal kerja melalui 2 periode waktu yang dibandingkan. Yang kelima ada analisis sumber dan penggunaan kas. Teknik ini untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode tertentu. Yang keenam ada analisis perubahan laba quarter. Teknik untuk mengetahui posisi laba dan sebab terjadinya perubahan laba. Selanjutnya mengenai metode pengukuran kinerja keuangan. Terdapat 2 metode pengukuran kinerja keuangan, yaitu yang pertama metode rasio keuangan, yang kedua metode EVA atau Economic Value Added. Yang pertama metode rasio keuangan, yaitu rasio kinerja keuangan. Terdapat beberapa rasio kinerja keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, yaitu merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Rasio likuiditas ini terdapat 2, yaitu yang pertama rasio lancar. Rasio lancar ini merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Yang kedua itu ada rasio cepat. Rasio cepat ini disebut juga quick ratio atau active tax ratio, yang merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar dapat tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Di sini bisa kita lihat rumus-rumus dari rasio-rasio tersebut. Selanjutnya itu ada rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang dan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Di sini ada beberapa rasio solvabilitas. Yang pertama itu ada rasio utang terhadap aktiva. Rasio ini mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang ataupun seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelola aktiva. Yang kedua itu ada rasio hutang terhadap ekuitas. Rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditor dengan pemilik perusahaan. Di sini bisa kita lihat rumus-rumus dari rasio solvabilitas. Selanjutnya itu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi atau efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki. Di sini terdapat beberapa rasio aktivitas. Yang pertama itu ada rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan ini untuk mengukur aktivitas atau likuiditas dari persediaan perusahaan. Selanjutnya itu ada yang kedua, yang rasio perputaran total aktiva, yang menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Di sini selanjutnya itu ada rasio profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, cost model, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Di sini ada beberapa rasio profitabilitas. Yang pertama itu margin laba kotor, yang merupakan ukuran presentasi dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Yang kedua itu margin laba operasi, yaitu merupakan ukuran presentasi dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak, atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Di sini bisa kita lihat rumus-rumus dari beberapa rasio profitabilitas. Selanjutnya itu ada rasio pasar, yaitu menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio pasar ini memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospeknya di masa depan. Di sini kita bisa melihat rumus dari rasio pasar. Selanjutnya yang kedua itu metode EVA, yaitu Economic Value Added. EVA itu merupakan metode penajaman keuangan untuk mengukur laba ekonomi suatu perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta apabila perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya modal.
Tujuan EVA ini adalah dapat menghasilkan perhitungan hasil nilai ekonomis perusahaan yang lebih realistis dan sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menciptakan nilai valuation. Tolak ukur metode EVA. Yang pertama itu apabila EVA lebih kecil dari 0, nilai EVA positif yang menunjukkan telah terjadi proses nilai tambah pada perusahaan. Yang kedua, apabila EVA sama dengan 0, menunjukkan posisi impas atau break-even point. Berarti tidak ada nilai tambah ekonomi, tapi perusahaan mampu membayar semua kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur sesuai ekspektasinya. Yang ketiga, apabila EVA lebih kecil dari 0, nilai EVA negatif dan menunjukkan tidak terjadinya proses nilai tambah. Berarti perusahaan tidak mampu membayarkan kewajibannya kepada para penyandang dana atau kreditur sebagaimana nilai yang diharapkan ekspektasi return saham tidak dapat tercapai. Di sini terdapat kelebihan metode EVA dan kelemahan metode EVA. Adapun kelebihan metode EVA itu yang pertama memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan menggunakan atau memperhitungkan beban biaya modal sebagai konstituensi investasi. Yang kedua, perhitungan EVA relatif mudah dilakukan, hanya dengan menjadi persoalan adalah perhitungannya biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak, analisis yang mendalam. Yang ketiga, metode EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding seperti standar atau perusahaan lain. Kekurangannya, adalah yang pertama, sulit menentukan biaya modal secara objektif. Hal ini disebabkan karena dana untuk investasi dapat berasal dari berbagai sumber dengan tingkat biaya modal yang berbeda. Yang kedua, konsep ini sangat tergantung pada transparansi internal dalam perhitungan EVA secara akurat. Dalam kenyataannya, seringkali perusahaan kurang transparan dalam mengemukakan kondisi internal. Yang ketiga itu ada EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Selanjutnya, manfaat informasi kinerja keuangan. Yang pertama, untuk mengukur prestasi yang telah dicapai perusahaan dalam suatu periode. Yang kedua, menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, dasar penentuan strategi perusahaan dan petunjuk pembuatan keputusan. Yang keempat, penentuan kebijakan penanaman modal agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya yaitu standar penilaian kinerja keuangan dengan metode rasio keuangan, yang mana dijelaskan dalam undang-undang yaitu Permenek Koperasi dan UKM RI nomor 6 per M KUMKM V 2006. Di sini bisa kita lihat dalam tabel tersebut, yang mana dari komponen current ratio, komponen fixed ratio, pengaruh kinerja keuangan. Dari laporan keuangan yang kemudian digunakan, rasio keuangan dapat diketahui apakah perusahaan tersebut dijalankan dengan efisien dan efektif. Adapun rasio tersebut seperti ROA dan ROE dapat menjadi alat untuk mengukur tingkat keefisiensian dan keefektifan kinerja keuangan suatu perusahaan yang berpengaruh dalam meningkatkan nilai perusahaan. Tinggi rendahnya nilai perusahaan menjadi tolak ukur dalam investor berinvestasi yang menggambarkan nilai pasar suatu perusahaan dalam meningkatkan daya tarik para investor. Harga saham yang naik menunjukkan meningkatkan atau peningkatan nilai perusahaan. Saat harga saham meningkat, maka pemegang saham bertambah kemakmuran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus saya, itu pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu penilaian
kinerja keuangan perusahaannya dengan menggunakan metode EVA. Jadi laporan keuangan merupakan sebuah instrumen paling penting dalam perusahaan yang berisikan catatan informasi mengenai aktivitas perusahaan pada suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Untuk dapat melihat kondisi keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Adapun salah satu alat analisis yang digunakan untuk menganalisis laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini adalah analisis EVA, yaitu Economics Value Added. EVA adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasional atau operation cost dan biaya modal atau cost of capital. Jadi tujuan penelitian dari kasus ini yaitu untuk menganalisis kinerja pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2010 sampai 2014 berdasarkan metode analisis Economics Value Added atau di sini bisa kita lihat perhitungan EVA dari tahun 2010 ke 2014 yang dari NOPAT, COC, dan EVA. Jadi dari semua perhitungan yang telah dilakukan dapatlah kita menghitung EVA-nya dengan cara mengurangi nilai NOPAT dengan COC, maka diketahui nilai EVA itu sendiri. Dari tabel tersebut dapat diketahui pada tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 751 juta. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 231 juta. Dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 1,497,22 juta. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 3,258 juta. Namun meskipun mengalami penurunan dan kenaikan, nilai EVA yang dihasilkan masih positif, yang berarti bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan nilai tambah ekonomis bagi pemegang saham dan investor. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya dari hasil perhitungan kinerja keuangan PT Indofood Makmur tersebut dengan menggunakan metode EVA ini bernilai positif. Dengan berarti perusahaan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomis bagi pemegang saham dan investor. Hal ini menunjukkan juga bahwa kinerja keuangan yang dilakukan sudah efektif dan efisien. Manajemen mampu mengolah keuangan dengan baik walaupun tidak terlalu besar. Sarannya untuk calon investor ada baiknya melakukan analisis terlebih dahulu sebelum membuat keputusan investasi. Dalam hal ini investor maupun calon investor harus cermat dalam menilai kinerja keuangan yang dihasilkan perusahaan, sehingga bisa mengetahui bagaimana prospek bisnis perusahaan ke depannya. Di sini terdapat beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.